Shalom warga kerajaan. Bagaimana seorang ayah yang godly, yang saleh, yang hidup dalam Tuhan bisa berpengaruh begitu luas. Contoh luar biasa adalah seorang murid daripada Paulus bernama Filemon. Cuma satu kitab dan cuma satu pasal. Tapi kita bisa belajar banyak di sini. Kita lihat peranan pada Paulus sebagai bapak rohani yang berpengaruh begitu luas, saudaraku. Saya sendiri tidak punya anak secara jasmani, tapi ukurannya bukan gedung yang saya bangun, pelayanan yang kita dirikan dengan tentu saja yang pekerjaan Roh Kudus. Tapi apa yang terjadi pada anak-anak dan ataupun anak rohani kita. Kita lihat di sini Paulus melihat dirinya sebagai hukuman karena Kristus. Dia tidak lihat dirinya sebagai the prisoner of Rome. Dia bilang prisoner because of Christ Jesus. Dan Timotius saudara kita lihat di sana hubungan yang sangat baik. Dan kepada Filemon adalah seorang pengusaha. Dan saudaraku kita melihat di Kolose. Dan juga disebut co-partner ataupun co-worker daripada Rasul Paulus. Dan Apfia yang disebutkan dalam ayat kedua, ini adalah istri daripada Filemon dan putranya bernama Arkhipus, yang juga disebutkan dalam kitab Kolose salah satu teacher, pengajar di dalam jemaat. Tapi dimulai di mana? Jemaat di rumahmu. Menarik sekali. Influence-nya itu meluas saudaraku ya, sampai kepada komunitas. Dan kita melihat di sini contoh pembapaan yang luar biasa. Ada disebutkan seorang bernama Onesimus. Filemon ini seorang pengusaha yang mapan. Dari mana kita tahu? Sebab dia punya hamba-hamba, termasuk Onesimus ini. Dan juga dia seorang berpengaruh. Karena itu saudaraku, bergaulah dengan hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Firman Allah mengatakan bagaimana untuk bisa berhasil orang-orang mulia di negeri. Merekalah yang aku teladani. Karena itu saudaraku, Filemon bergaul dengan Paulus dan Timotius. Dan akibatnya dimulai daripada his own family. Istrinya Apfia tadi berbuah banyak. Dan juga Arkhipus menarik sekali namanya. Arkhipus juga artinya apa saudaraku? The master of the horse. Apakah horse itu? Nafsu orang muda saudara. Rupanya dia ini punya penguasaan diri yang sangat tinggi. Tetapi Filemon menarik sekali, yaitu the one who kisses. Artinya seorang yang sangat-sangat pandai bergaul saudara ya. Firman Allah mengatakan orang yang memberikan jawaban yang tepat seperti mencium bibir. Ada satu pepatah Tionghoa berkata, kalau Anda bisa tersenyum jangan buka toko saudaraku. Dan di sini kita lihat bagaimana ada jemaat di rumah yang dia bina, bahkan menjadi besar, menjadi jemaat di Kolose yang dewasa dan luar biasa itu. Kita lihat berkat dari orang tua ayat ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan dia selalu mengucap syukur pada Tuhan. Setiap kali aku mengingat engkau. Ada orang-orang tertentu dalam hidup saya, kalau saya ingat mereka, hati saya terangkat dengan ucapan syukur. Dan saya berkata kiranya Tuhan menambahkan dalam kerajaan-Mu orang-orang seperti mereka ini. Dan kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus berkata, kalau Onesimus merugikan engkau, put that into my account. Artinya aku yang akan bayar kerugiannya. Menjadi seorang gembala itu tidak mudah dan perlu anugerah Tuhan, apalagi jadi bapak rohani. Dalam hidup saya ketika saya jadi penginjil, hidup saya gampang sekali saudara ya. Berserta dengan Tuhan kemana-mana, saya berkhotbah di lapangan-lapangan. Bahkan baru minggu yang lalu saudaraku, di kota Dobo, di Kepulauan Aru, saya masih berbicara di tengah lapangan saudara. Tetapi ketika jadi gembala, memerlukan double grace, apalagi menjadi bapak rohani. So help me God. Dan saya berdoa semua bapak-bapak mendengar ini, coba periksa apakah istrimu berbuah, apakah dia penuh dengan sukacita, apakah dia berbahagia, dan bagaimana dengan anak-anak kita. Ingat apa yang saya sampaikan, bahwa anak-anak yang tidak bisa dituduh karena hidup tidak tertib. Karena itu saudara meminta anugerah Tuhan, supaya dalam keluargamu ada pengaruh yang mempengaruhi banyak orang dan pengaruh yang baik. God bless you all. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Berapa banyak saudara hari ini bersuka cita? Amin. Coba lambaikan tangan saudara. Saya undang untuk bangkit berdiri dulu. Coba berikan salam
2-3 orang untuk mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami boleh ada hari ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu. Satu yang menjadi kerinduan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Kami mau membawa korban syukur kami kepadamu. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak dimasyurkan tinggi. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami memberkati bangsa kami. Kami memberkati kota kami. Kami memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah setiap kami Tuhan, kami ada dalam rencana-Mu. Kami ada dalam genggaman-Mu. Dan kami percaya rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau lebih dan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib. Sungguh besar
pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berapa banyak saudara percaya Roh Kudus sudah dicurahkan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
Tuhan. Amin. Sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sama-sama katakan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Semua hanya anugerah-Mu kami ada hari ini. Semua karena bukan karena tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, oh segalanya bagi kami. Hadir-Mu, oh yang terutama, sekali lagi katakan penyertaan-Mu Tuhan. Yes. Oh segalanya bagi kami. Hadir-Mu, oh yang terutama. Mari menerima anugerah Tuhan. Sama-sama katakan, angkat tanganmu. Anugerah-Mu, Yesus. Anugerah-Mu. Semua anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
Nikmati kasih Tuhan hari ini. Nikmati jamahannya, kasih anugerahnya. Mari jangan ada yang berdiam diri, semua sembah Dia. Ini antara engkau dengan Tuhan. Antara engkau dengan Tuhan. Sembah Dia. Sembah, oh haleluya. Yesus Tuhan, oh jamah umatmu Tuhan. Jamah kami Bapa, jamah kami Tuhan. Haleluya. Anugerah Tuhan tercurah. Mari saudara sejenak kita nikmati hadirat Tuhan. Jangan terburu-buru saudara. Nikmati kehadirannya di tempat ini. Buka hatimu, dan biarkan urapan Tuhan bekerja mengalir dalam nama Yesus. Engkau yang sakit hari ini berkata engkau sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang lemah hari ini dikuatkan oleh Tuhan. Mari bangun imanmu masing-masing. Bangun imanmu masing-masing di hadapan Tuhan. Kuatkan anak-anakmu Bapa. Kuatkan setiap kami Tuhan. Lebih lagi, lebih. Pastikan kau berjumpa dengan Tuhan hari ini, sehingga ibadahmu tidak sia-sia. Pastikan kau berjumpa dengan Dia. Sembah Dia. Jamah kami Tuhan. Oh ya nama Syanamo, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Anugerah-Mu. Ya, pujikan pujian ini saudara dengan segenap hatimu, katakan anugerah-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, ya, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, ya. Nikmati saudara, amin. Ya. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, ya. Jamah Tuhan umat-Mu. Sembuhkan, pulihkan dengan anugerah-Mu, kuatkan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, oh Tuhan, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, ya, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, oh Tuhan, amin. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Sekali lagi katakan kasih dan sayang-Mu Tuhan, Yesus. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Mari kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan.
Haleluya. Lebih lagi, sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami perlu anugerah Tuhan. Anugerah yang berbicara tidak memandang siapa kami dahulu. Yes, amin. Anugerah yang bekerja tanpa syarat. Dan kau berikan kepada kami sesuatu yang melimpah dengan cuma-cuma. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami bisa, bukan karena kami terpandang baik di matamu, melainkan Tuhan menjadikan kami sebagai seorang yang sangat berharga di mata Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Kami percaya kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, haleluya. Semangat ya. Haleluya, haleluya. Saudara mungkin ada yang kepanasan hari ini karena ada yang beberapa AC dimatikan. Mungkin dinyalakan lagi ya. Jadi kita fleksibel ya. Kalau udah kepanasan nyalain lagi. Kalau kedinginan matiin lagi. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai saudara dengar firman Tuhan, kepanasan, keringetan. Kemudian saudara tidak dapat apa-apa juga di tempat ini. Haleluya. Semangat ya. Saya senang sekali saudara. Siapa tadi menikmati pujian dan penyembahan hari ini. Amin, amin. Saya yakin saudara kita sedang bangun tahta Tuhan di tempat ini. Amin. Kita sedang bangun dan menjaga saudara yaitu kemah suci. Hadirat Tuhan bekerja di tempat ini. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kebaikan kita. Saudara ada di tempat ini oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya. Ayo beri tos dulu kanan kiri. Kamu ada di tempat ini bukan karena kamu baik loh. Bukan karena kamu hebat. Karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Nah saudara di bulan Agustus ini kita akan banyak berbicara tentang leading influencer ya in my church. Di dalam gereja. Saudara nanti akan melihat betapa gereja ini sangat-sangat dibutuhkan bagi kita. Dan juga saudara gereja ini juga sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kerajaan sorga saudara. Betapa pentingnya gereja. Nanti saudara akan lihat bahwa ternyata gereja itu bukan bangunannya ya. Tapi perkumpulan orang-orang percaya ya. Karena banyak orang memandang wah itu ada gereja tapi kok di ruku. Esensinya bukan buildingnya atau bukan bangunannya. Esensinya itu adalah orang-orang percaya yang ada di dalamnya. Dan nanti saudara akan mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan terhadap anak-anaknya di tengah-tengah gereja. Di tengah-tengah perkumpulan orang-orang percaya di tempat ini. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Ini ayat bacaan pokok kita hari ini. Ya, kita akan baca sama-sama ya. Dengan suara yang keras. Hari ini ada yang belum makan? Oh ada kue di belakang, ada kopi di belakang, tapi nanti ya. Nah kita akan baca sama-sama Galatia pasal 6 ayat 10, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah dalam The Message bahasa Inggrisnya berbunyi demikian yang terakhir. Ya, in the community of faith. Di dalam perkumpulan orang-orang percaya, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, banyak orang memandang gereja sebagai sesuatu yang tidak penting, ya. Hanya buang-buang waktu saja. Kemudian di dalam gereja kok ada sesuatu yang justru membuat iman kita lemah. Ada orang yang memandang seperti itu, saudara. Kenapa dia memandang sebagai gereja itu dengan konsep yang salah? Hari ini saudara saya mau meluruskan konsep kita sama-sama termasuk saya. Banyak orang bilang wah ngapain ke gereja bikin susah, ngapain ke gereja tambah dosa. Tambah aneh-aneh. Tapi saudara saya mau katakan gereja penting buat kita. Ya gereja penting buat kita. Karena apa saudara? Kita sebagai makhluk sosial saudara. Saya yakin kita butuh orang-orang sekeliling kita. Ya. Dan kita tidak bisa bilang begini saudara, bahwa yang saya butuhkan orang-orang yang mendukung saya saja Pak. Orang-orang yang cocok sama saya, itu baru komunitas saya. Saudara dalam gereja kita harus mengabaikan hal-hal yang mungkin saudara ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Karena apa? Nanti saya akan jelaskan saudara. Kita harus mengabaikan semuanya itu. Karena apa? Di gereja ini saudara akan terjadi pembentukan karakter, karunia dan juga menyatakan kasih yang luar biasa. Karena apa saudara?
ketika saudara digodok di tempat ini, maka keluar dari tempat ini saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa di depan. Karena sudah dilatih di tempat ini. Yang setuju katakan amin, haleluya, merdeka 17 Agustus, haleluya. Wah, kok Poceng saya lihat semangat sekali ya. Ya saudara, kita lihat pengertian atau definisi gereja saudara. Nah, gereja itu adalah bait Allah ya, bait suci Tuhan. Nah, di sini ada pengertiannya dalam 1 Korintus 3:16, kita tidak perlu buka ayatnya. Kemudian Kisah Para Rasul 7 ayat 48 dikatakan bahwa bait Allah, gereja itu adalah bait Allah yang tidak dibuat dengan tangan manusia. Intinya begini saudara, kalau tidak dibuat dengan tangan manusia, berarti dibuat oleh Tuhan, atas kehendak Tuhan. Dan ini saudara, ketika Tuhan yang membentuk, maka ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat berarti bagi kita. Ya, sangat berarti bagi kita. Sangat-sangat menolong juga kehidupan kita. Karena banyak orang saudara, pengertian gereja itu sudah berbeda sekali ya. Dipikir saudara dia datang ke bangunan gereja, kemudian dia baru dia katakan bergereja. Padahal saudara di tengah gereja itu ada perkumpulan orang-orang. Ada orang yang saudara yang nanti akan membentuk saudara. Ada orang yang juga saudara nanti yang akan setuju dengan saudara dan seterusnya saudara. Saya bersyukur saudara jemaat Tuhan di tempat ini itu sudah berdampak kepada banyak orang. Ya tadi saya katakan kepada Beli Komang saudara, resiko anak soleh. Resiko anak soleh itu apa saudara? Selalu dipakai di RT lah, di masyarakat, dicari saudara. Karena anak soleh, ya anak yang dibentuk dan menjadi baik karakternya, pasti dicari banyak orang saudara. Pasti digunakan oleh banyak orang. Sekarang kan musim Agustusan ya saudara ya. Jadi panitia ini, jadi panitia itu saudara, bagian ini, bagian itu. Karena apa? Saudara yang mau, saudara yang dengan segala kerendahan hati mau membantu masyarakat, itu luar biasa sekali. Saya acungi jempol saudara. Ketika saudara dipakai dalam dunia marketplace pada akhirnya. Karena ini saudara fungsi daripada gereja. Gereja saudara bukan untuk komunitas kita saja saudara. Tapi gereja itu harus berdampak keluar. Makanya saudara ada istilah saudara. Kalau gereja anak-anak Tuhan hanya kumpul di dalam saudara. Semuanya pada jadi, ini kan kita semuanya garam ya. Ini tempat ini bisa jadi gudang garam saudara. Asin semuanya saudara. Saking asinnya darah tinggi semuanya saudara. Karena apa? Saudara tidak mau berfungsi di luar. Maunya di gereja saja, padahal gereja itu harus keluar, menjangkau keluar saudara. Nah kemudian saudara gereja juga menjadi begini saudara. Saya tuliskan di sana, kumpulan orang percaya, bukan bangunannya. Kemudian tempat Allah bertahta. Dalam perjanjian lama, bait suci saudara, itu berbicara bagaimana ketika imam besar mau menghadap Tuhan. Dia harus masuk ke kemah suci atau bait suci Tuhan. Dan di sana saudara imam besar ketemu dengan Tuhan, berbicara, mempersembahkan korban sebagai pengantara antara orang Israel dengan Tuhan yang ada di ruang maha suci, yaitu di tabut Tuhan. Nah saudara, itulah gereja. Gereja tempat Allah bertahta. Jadi percayalah saudara, saudara datang di tempat yang tepat hari ini. Haleluya, katakan teman sebelahmu, engkau datang di tempat yang tepat karena engkau sedang bertemu dengan Tuhan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita, merdeka, haleluya. Ya suasana kemerdekaan biasa ya, harus semangat saudara ya. Nanti ada acara 17 Agustusan, karnaval. Ya, kemudian gereja itu adalah keluarga Allah yang dibangun atas landasan batu yang hidup yaitu Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ini penting buat kita. Kalau ada perkumpulan kan banyak saudara perkumpulan-perkumpulan lain. Yang membedakan perkumpulan gereja dengan perkumpulan lain yaitu dia menyembah Yesus. Ya, dia mengagungkan Tuhan. Dasar atau pondasinya, landasan hidupnya yang diajarkan itu adalah Yesus Kristus. Sekarang banyak saudara kita mengenal atau mungkin saudara sudah tahu namanya Christian progresif. Wah, sepertinya kan termasuk golongan Kristen. Tahukah saudara, itu adalah paham universalisme. Artinya begini saudara, dia tidak menganut Alkitab sebagai satu-satunya pondasi. Sehingga saudara, dia menganut banyak paham. Ya, paham ini diambil, paham itu diambil saudara. Sehingga bukan satu-satunya kebenaran firman Tuhan. Atau patokannya bukan satu-satunya Injil ini atau kebenaran Alkitab ini. Sehingga saudara kami bisa menyebut begini, Christian progresif bukanlah Kristen. Karena dasar landasan mereka bukan Alkitab. Tapi dari banyak buku, dari banyak pemikiran orang saudara. Makanya kita perlu hati-hati ya, paham-paham seperti ini.
Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rindu saudara mengerti gereja itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Katakan bersama saya, gereja adalah sesuatu yang sangat penting. 2, 3, gereja adalah sesuatu yang sangat penting. Wow, penting saudara. Saya bersyukur saudara, saudara datang di tempat yang tepat ya. Ada Pak Adi, ini kawan-kawan saya saudara, saya sebut saudara. Nanti saya percaya yang belum dibaptis akan dibaptis. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Karena saudara keselamatan perkumpulan orang-orang yang diselamatkan ya di tempat ini. Kita enggak mau merasa bahwa kita hebat. Enggak, ini kebenaran saudara. Karena penting sekali keselamatan buat kita. Ya, nanti ada banyak pengajaran tentang hal itu. Nah, kita lanjut dulu ya. Apa itu gereja? Nah, kata gereja itu berasal dari kata dalam bahasa Yunani itu adalah eklesia, ya, yang didefinisikan sebagai perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar, ya. Akar katanya gereja tidak berhubungan dengan gedung tetapi dengan orang. Nah, dalam terjemahan atau arti sebenarnya begini saudara. Gereja itu adalah seperti anggota dewan, ya, saudara. Beberapa hari kemarin kita sudah melewati pileg. Nah saudara, gereja itu seperti itu. Jadi gereja ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Kemudian dikumpulkan dalam satu tempat. Untuk apa saudara? Untuk menentukan nasib kota. Untuk membuat satu keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita saudara. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang tetap terjaga keselamatan kita. Jadi kita ini adalah orang-orang istimewa, amin. Dipanggil keluar dari sekian banyak orang dan tidak gampang saudara untuk memenangkan orang-orang sekeliling kita. Tidak gampang saudara, tidak gampang. Saudara mau nginjili siapa untuk datang di tempat ini tidak gampang. Makanya bersyukur saudara. Saudara sejajar atau diidentikan sama seperti anggota dewan. Wow, keren ya. Yang berkumpul di tempat ini, yang bersidang. Makanya saudara, gembala itu sering disebut gembala sidang atau gembala jemaat. Ya, nah sidang jemaat Tuhan GBI Rock Bondowoso itu artinya kita hari ini sedang bersidang untuk membicarakan kehidupan yang jauh lebih baik lagi, untuk juga memberi pengaruh kepada kota ini, ya, untuk kita memberi warna kepada kota ini, saudara, di mana kita tinggal. We are representative of Christ Kingdom. Kita ini adalah perwakilan kerajaan Kristus, di mana 1 Yohanes pasal 5 katakan demikian. Kita ini berasal dari atas, dari Allah. Haleluya. Setiap orang percaya yang dilahirkan kembali bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari Allah. Artinya, saudara hari ini harus membawa warna kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Nanti kita akan melihat saudara, betapa gereja ini menjadi pusat training, pusat untuk mencetak orang-orang yang luar biasa. Saya berani berkata begini saudara, orang yang sudah menjauh dari gereja, orang yang sudah menjauh daripada kebenaran saudara, saya yakin hidupnya saudara tidak karu-karuan. Yang setuju? Senyum dong, senyum. Kalau enggak setuju saudara marah sama saya. Tapi fakta berbicara demikian. Saya yakin saudara orang sudah enggak mengenal kebenaran, hidupnya enggak karu-karuan saudara. Hidupnya saudara maunya semaunya gue, maunya sendiri. Mau berbuat dosa ya enggak ada yang negor gitu kan. Mau sesuatu yang kedagingan dia lakukan saudara. Kenapa? Tidak pernah dia berkumpul dalam satu tempat yaitu namanya gereja. Nah saudara bersyukurlah saudara gereja di tempat ini mengajarkan kebenaran. Haleluya. Mengajarkan sesuatu yang punya nilai. Kita punya nilai di hadapan Tuhan. Visi kita juga ada saudara. Nilai kita ada juga saudara. Ya, nanti satu saat saya akan bagikan. Nah kali ini saudara kita akan melihat saudara apa sih fungsi gereja itu dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau kita memberi pengaruh ya, dan terutama saudara kita dibangun dulu di dalam gereja ini. Nanti saudara keluar, saudara akan menjadi berkat yang luar biasa. Nah yang pertama, gereja itu adalah tempat pembentukan karakter. Katakan bersama saya, gereja adalah pembentukan karakter.
Saya baca dulu ya, Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa saudara? Pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling apa saudara? Menasehati. Dan ini saudara, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, hari-hari ini waktu yang jahat. Ya, saya yakin saudara setuju. Banyak pengaruh dunia medsos, tontonan, hiburan-hiburan lain saudara. Yang menampilkan keberadaan dunia dengan segala dosanya saudara. Dan saudara, kalau saudara tidak punya iman, saudara bisa terpengaruh dengan apa yang saudara tonton. Sekalipun itu saudara pertama anggap salah, tapi lama-lama sering ditonton, saudara kalau tidak ada pembenaran, maka itu bisa menjadi sebuah pembenaran. Nah, ini bahaya sekali saudara. Bahkan Tuhan bilang saudara, kita harus tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di sana akan ada pembentukan karakter. Bahkan Tuhan bilang saudara, kita harus semakin giat. Semakin giat apa saudara? Semakin rajin dong. Ya, Pak, saya hadapi orang-orang menjengkelkan di gereja. Nah saudara, ini jawabannya. Disinilah saudara sedang dibentuk karakter saudara. Amin. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau saya tanya saudara, siapa di sini mau dewasa dalam Tuhan? Wah, siapa mau bertumbuh dipakai Tuhan? Saudara, senjata untuk dipakai dalam peperangan itu pasti dipersiapkan dengan baik. Ya, zaman dulu konteks senjata kan pedang, tombak, panah. Ya, saudara ya. Jadi kalau senjata ini tidak dipersiapkan dengan baik, artinya saudara diasah, ya, dilancipkan, dipertajam saudara. Maka senjata ini akan menjadi senjata yang sia-sia. Maka itu saudara, ketika saudara mau maksimal di dalam Tuhan dan saudara mau dipakai Tuhan, saudara harus dibentuk dulu. Oleh siapa saudara? Oleh teman sebelah. Ayo bilang, saya dibentuk oleh kamu loh hari ini. Kalau ada suami ya suamimu membentuk. Kalau ada istrimu, istrimu membentuk. Kalau ada rekan sepelayanan, ya rekan sepelayananmu yang membentuk. Karena apa saudara? Saudara sedang dibentuk karakter di tempat ini. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi itu sesuatu yang apa saudara? Wajar, lumrah, normal. Gereja yang tidak normal itu adalah gereja yang yes man saja. Senyum-senyum saudara, saling mendukung, betul saudara. Tapi bagaimana saudara bisa menjadi dewasa kalau saudara tidak pernah dipertajam oleh sesama. Bahkan saudara, saya meragukan kalau ada gereja saudara yang semuanya baik-baik saja saudara. Pasti jemaatnya atau anggotanya saudara, itu pasti anggota yang lemah. Karena apa? Tidak dipersiapkan di dalam. Begitu dia keluar hadapi masalah, oh langsung mewek saudara. Aduh kok saya hadapi orang gitu. Padahal saudara ini tempat pelatihan yang baik. Makanya bersyukurlah saudara ketemu orang-orang yang menjengkelkan di gereja ini. Wow, haleluya. Ya itu saudara. Saya bersyukur sekali saudara ketemu sejak saya pelayanan, sejak dahulu sampai sekarang saudara. Saya selalu bilang gini, awalnya sih memang gak enak ya ketika dibentuk sama orang, dibenci, tidak sukai oleh orang. Waduh, orang itu gak suka ya. Tapi lama-kelamaan saudara, apa yang terjadi dengan kehidupan saya kokoh, saya kuat. Saya bilang gini terakhir saudara, oh saya bersyukur dengan dia yang membentuk saya. Sampai saudara mati-matian saudara, saya dihina-hina, saudara waktu ngalami memang gak enak. Tapi pada akhirnya saya bersyukur saudara, saya katakan itu karena kamu, itu karena kamu. Wow. Saudara, hari ini ayo masukkan dalam pikiran kita. Gereja ini penting buat kita untuk apa saudara? Membentuk karakter. Pembentukan karakter saudara tidak bisa saudara katakan, saya kan bisa dibentuk dengan orang baik saja. Saudara, itu justru membuat saudara menjadi mentalnya mental lemah. Orang yang punya mental kuat saudara, siapapun di sini akan setuju saudara. Ya, saya punya kawan kerja di luar negeri saudara. Orangnya pinter. Bukan hanya itu saja yang masuk kriteria seorang masuk dalam perusahaan yang besar. Apa yang terjadi saudara? Dia dilatih saudara. Dia dilatih terjun dari helikopter saudara, turun di kolam renang.
Dia dilatih dalam hal saudara ketahanan fisik. Dengan apa saudara? Bukan jangan jalan-jalan di mall loh saudara ya. Dia harus saudara naik tebing, ya ngangkat beban yang berat. Jadi pembentukan itu tidak terjadi dengan hal-hal yang mudah, tapi terjadi dengan hal yang sulit. Dan bersyukurlah saudara di tempat ini ketemu orang-orang yang sedang membentuk saudara, yang menyulitkan saudara hari ini. Haleluya. Bersyukur saudara, saya bersyukur sekali. Amin. Saya bersyukur sekali. Makanya saudara, saya selalu katakan kepada teman-teman di tempat ini, kalau datang ke gereja, ini saudara ya, ayo persiapkan diri kita untuk hal yang terburuk terjadi dalam kehidupan kita. Gereja bukan tempat orang-orang seperti malaikat saudara. Bukan saudara. Gereja bukan tempat kumpulan orang-orang yang selalu baik dan setuju kepada saudara. Tapi gereja saudara, pembentukannya itu adalah melalui orang-orang yang menjengkelkan. Orang-orang yang selalu mengusik saudara, tidak setuju dengan saudara, tidak suka dengan saudara. Makanya saudara, kalau saudara kuat di dalam situ saudara, wow, hasil yang saudara dapatkan, saudara menjadi manusia rohani yang kuat di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, merdeka, haleluya. Ini yang Tuhan mau. Jadi jangan pernah anti dengan pembentukan saudara. Saudara akan dipertajam. Kalau saudara hadapi kesulitan di gereja, kemudian saudara mendapatkan orang-orang yang menjengkelkan, itu artinya begini, Tuhan sedang membentuk kita menjadi tajam. Haleluya, ditajamkan dengan besi saudara, digesek dengan sesama saudara. Dan seperti itu saudara. Kalau saudara tahan di sana, saya termasuk mengalami hal-hal yang paling buruk dalam kehidupan saya. Anak buah saya saudara ya, anak buah ini saudara, itu bisa memaki-maki saya. Dan saya saudara tidak membalas, saya cuma bengong saja. Loh, ada pimpinan saya lebih tinggi lagi. Saya cuma gini, Pak coba lihat Pak, kok modelnya seperti itu. Itu sudah gini-gini saudara di hadapan saya. Saya herannya saya kok diem loh ya. Saya tahan saudara. Sudah gini saudara. Wow, itu yang saya alami saudara. Dan saya tidak peduli saudara, oh Pak Herman tuh takut. Banyak kan orang nafsirkan begitu saudara. Oh Pak Herman tuh enggak beranian, bukan soal itu saudara. Saya mau menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah kehidupan saya. Ini penting buat kita. Nah saudara, belajarlah untuk begini saudara. Karakter yang baik itu dimulai dibentuk di dalam gereja. Efesus pasal 4 ayat 2 katakan demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saling membantu ini ada dalam perkumpulan gereja. Komunitas of faith tadi saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya kemarin bagikan bagaimana rendah hati itu adalah karakter paling top, paling puncak, paling tinggi. Saudara kayaknya enggak setuju ya. Pak, karakter paling puncak itu adalah dia kalau wajahnya tuh seram. Wah, ini orang yang paling ditakuti gitu saudara ya. Pak, karakter yang paling tinggi itu adalah ketika dia memandang orang-orang dengan tidak senyum. Itu berwibawa banget Pak. Saudara, dulu saya berpikir begini saudara, pemimpin-pemimpin itu harus seperti itu. Ternyata saudara, keadaan atau situasi sekarang ini sudah mulai berubah. Dunia tidak membutuhkan orang-orang seperti itu. Karena itu hanya sifatnya, hanya permukaan saja. Saudara lihat pemerintahan kita Jokowi ya. Saya terbelalak di sana saudara. Sebelumnya kan tentara yang berwibawa tuh jadi pemimpin. Saudara. Memang mereka saudara keren kelihatannya kan dalam hal memimpin. Tapi saudara berikutnya Jokowi yang jadi pemimpin saudara. Orang bilang pelongo-pelongo, senyum sana senyum sini, enggak tegas lah. Tapi apa yang terjadi saudara? Justru karena kepemimpinan beliau Indonesia menjadi maju. Ini enggak bisa dipungkiri saudara. Ini fakta, ini kenyataan. Yesus saudara diharapkan oleh orang-orang Yahudi datang sebagai sosok pribadi, raja yang tegas lahir di istana. Tapi Yesus saudara lahir di kandang domba. Dia dihina-hina oleh orang saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Kita diselamatkan. Saudara, lemah lembut itu adalah sesuatu karakter yang juga level-level tingkat tinggi yang saya mau bilang ini saudara. Level-level karakter tingkat tinggi itu adalah orang yang rendah hati. Lemah lembut, bukan lemah gemulai ya, haleluya. Bukan orang yang
Ya, level yang selanjutnya itu adalah sabar. Makanya bersyukurlah saudara, jadi orang yang rendah hati, ya, jadi orang yang lemah lembut saudara, jadi orang yang sabar. Itu level karakter kerajaan Allah. Ya, ayo jadi orang yang rendah hati saudara. Yesus kan katakan belajar daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan tidak bilang, ayo belajar daripada aku, sebab aku punya karakter yang emosi, sebab aku punya karakter yang temperamen, sebab aku orangnya pandai. Tidak saudara, belajar dari Yesus, melihat karakter Yesus yang berkenan di hati Tuhan, itu adalah lemah lembut dan rendah hati. Makanya saudara di sini ada gambar-gambar ya, ada Hana, Abraham, Ruth, Daniel, saudara Yusuf, Ayub, kemudian Maria, dia humble, David, saudara. Kemudian ada Deborah, Moses atau Musa, ya. Itu saudara yang Tuhan mau belajar tuh begini, karakter mereka. Yusuf terkenal dengan apa? Rendah hatinya, humble-nya, saudara. Daniel terkenal dengan keberanian. Ya, dia doanya kuat. Sejarah atau tokoh-tokoh Alkitab itu mengajarkan semuanya hal karakter, saudara. Ayo berubahlah hidup kita, punya karakter kerajaan Allah. Amin. Jangan bangga-bangga deh saudara menjadi orang-orang yang temperamental. Ya, jangan bangga-bangga saudara menjadi orang yang kasar. Jangan saudara. Itu tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, banggalah saudara selalu hidup dalam kerendahan hati. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Merdeka. Haleluya. 17 Agustus 45. Haleluya. Nah, yang selanjutnya ya. Saya cepat saja. Nah, gereja itu adalah tempat mengembangkan karunia-karunia ilahi. Saudara, setiap kita itu punya karunia. Nah, ini yang di ayat ini berbicara tentang 9 karunia. Lebih baik saudara baca di rumah ya. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Nah, kesimpulannya karunia-karunia itu ada di sini saudara. Yaitu karunia roh, yaitu hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Tadi Pak Arifin sudah singgung begini saudara. Karisma membawa Anda untuk menduduki posisi yang paling tinggi. Itu karisma. Saudara, saya bersyukur dengan wajah saya pas-pasan. Tadi saya bercakap-cakap saudara dengan Andi Lau. Saudara tahu Andi Lau ada di sini? Tahu ya? Oh tahu, ada yang enggak tahu ya? Ada saudara, mirip banget. Pak Raymond ya tadi pagi dia ibadah saudara. Saya bilang gini, waduh kalau Pak Raymond ini punya kelebihan, banyak saya bilang. Kalau dia ada di tempat ini, ngomong shalom aja, itu orang, Pak doakan saya. Kira-kira gitu saudara. Karena itu berbicara tentang kelebihan seseorang, karisma. Karisma akan membawa seorang naik. Tapi karakter saudara, itu akan mempertahankan di mana posisi saudara. Sekalipun saudara pandai, sekalipun saudara berbakat, sekalipun saudara hebat, tapi kalau karakter jelek saudara, engkau akan bisa turun bebas, terjun bebas. Karena karakter yang bisa menjaga posisi saudara. Nah saudara, hari ini kita berbicara bagaimana Tuhan juga akan memunculkan karunia-karunia, saudara. Saya punya karunia tidak akan sama dengan yang lain, saudara. Saya harus sadar itu. Ini termasuk kerendahan hati. Ya, semua punya kelebihan di tempat ini. Tidak semua sama seperti saya, saudara. Ya, dan saya dengan Pak Darius, dengan Pak Poyan, dengan siapapun di tempat ini, saudara, itu punya kelebihan masing-masing. Ya, punya kekuatan masing-masing, saudara. Nah, Tuhan mau begini saudara, karunia-karunia itu adalah untuk saling menguatkan, bukan untuk saling menjatuhkan. Ingat saudara bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 12, saya akan bacakan buat saudara. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Karena semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara, saya sebagai gembala di tempat ini, saudara. Kemarin kami ikut seminar khusus para pemimpin ya di wilayah Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, saudara. Dan diajarkan apa yang sudah saya lakukan, yaitu mengembangkan karunia di gereja lokal di tempat ini.
Saya menjadi hamba Tuhan yang kerdil, yang insecure ketika saya tidak melihat potensi-potensi yang ada dalam diri saudara. Dan saya, saudara, diberikan anugerah sebagai gembala untuk bisa melihat karunia apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Semuanya beda, tidak sama. Ya, tidak sama. Masing-masing punya kekuatan kelebihannya masing-masing. Nah, saudara, tapi jangan salah, saudara, bahwa yang Tuhan berikan itu semuanya pasti adil. Tidak bisa orang berkata begini, oh dia pandai khotbah, kemudian saya hanya pandai doa. Terus Tuhan bilang dia yang paling keren. Wah, yang berkhotbah yang ada di mimbar ini adalah upahnya paling besar. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Justru Tuhan bukan melihat seberapa kemampuan kita, tapi seberapa hati kita untuk Tuhan. Kalau saudara nyapu gereja ini dengan hati yang benar, itu yang berkenan di hati Tuhan. Kalau saudara melayani di mimbar ini, saudara, dengan motivasi yang lain, saudara tidak akan dapat apa-apa, tidak akan punya nilai. Haleluya. Makanya saudara, semuanya itu penting. Katakan bersama saya, semuanya penting. Semuanya penting, saudara, bagi kita. Saya tidak bisa mengabaikan saudara yang rajin berdoa. Kemudian kalau orang pandangannya sih beda ya. Wah, dia cuma pendoa aja, tidak terkenal. Siapa bilang, saudara? Kita tidak nyari di tempat ini untuk sesuatu yang terkenal, saudara. Tapi perkenanan Tuhan. Dan masing-masing kita diberikan tanggung jawab. Kelebihan-kelebihan, saudara. Ya. Dan itu tujuannya apa, saudara? Saling membangun. Karena di sini tidak ada. Di kota lain mungkin punya konsep seperti ini, saudara. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Di sini tidak ada. Ya. Di sini senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Kira-kira gitu, saudara. Ya. Saudara, saya sangat senang saudara berhasil dan maju. Amin. Ini saya. Saya di pelayanan yang lama, saudara. Saya mengalami hal itu. Saya sering katakan, kalau orang pandang saya sebelah mata begini, masih kena, saudara, ya, pandang. Tapi saudara, saya tidak dipandang. Tidak ada. Herman itu tidak ada. Mana ada? Tidak ada. Saya mengalami hal yang seperti itu, saudara, di tempat pelayanan saya, saudara. Dan ketika saya alami itu, saya tahu, saudara, bahwa sebenarnya orang-orang seperti saya, ya, itu sebenarnya masih punya potensi. Dan saya tidak mau mengulang kesalahan, saudara. Karena ini gereja kalau tidak mengembangkan potensi, ini gereja yang salah. Jalannya sudah salah, visinya sudah salah, saudara. Dan di sini akan bangkit orang-orang luar biasa. Yang setuju katakan merdeka. Haleluya. Di sini akan lahir orang-orang luar biasa, saudara. Amin. Mungkin dalam tubuh kan ada kepala, tangan, kaki, jari, hidung, telinga, gigi. Mungkin saudara sesuatu yang tidak nampak. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang penting buat kita. Siapa bilang saudara jari kelingking tidak penting, saudara? Ya, siapa bilang, saudara? Kalau saudara ngupil pakai jempol? Tak mungkin ya. Artinya kelingking itu penting. Korek telinga. Penting, saudara, sangat penting. Ayo katakan sama satu dengan yang lain, kamu penting di tempat ini. Nah, yang jelas begini, saudara, seperti halnya saya. Saya awal-awal pelayanan itu biasa-biasa, benar, saudara. Makanya apa yang awal saya lakukan, saya masih tetap lakukan hari ini. Saya ulangi, apa yang awal saya lakukan, saya masih tetap lakukan hari ini. Supaya saya tidak menjadi sombong. Seperti halnya bersih-bersih, saudara. Itu pelayanan awal-awal saya. Ngatur bangku gereja itu awal saya. Saya tidak akan tinggalkan sebagai pengingat bahwa siapa saya dulu sebenarnya, saudara. Dan itu saya lakukan, saudara. Dan Tuhan kan bilang begini, kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan kita hal-hal yang besar. Haleluya, tepuk tangan lebih meriah lagi dong. Wah, haleluya. Ayo saudara setia. Saudara, saya berada di sebuah gereja yang besar. Dan tahukah saudara, ada event, ada ibadah. Saudara, gembalanya bilang begini, saudara. Kamu lihat yang berdiri di sana, siapa? Prit, parkir. Nah sekarang Pak Daniel Trioga sudah belikan buat Kowanco ya.
Tanda merah ketip-ketip itu saudara ya. Ya seperti itu pelayanannya. Gembalanya teman saya bilang begini, itu siapa? Gereja besar saudara. Itu bos loh. Pengusaha sukses. Tapi dia melayani parkir. Apakah itu menurunkan derajatnya? Tidak. Saudara mau bersihkan toilet, menurunkan derajat saudara? Tidak. Di kota-kota besar, mungkin Pak Daniel Trioga sering pergi ke Surabaya. Itu pelayanan-pelayanan seperti itu bukan orang-orang biasa loh saudara. Itu orang-orang yang punya anak buah banyak. Yang punya pabrik. Yang punya usaha, punya toko saudara. Mau mereka pelayanan seperti itu. Karena mereka mengerti panggilan mereka saudara. Bahwa itu sesuatu yang sangat-sangat berharga buat mereka saudara. Makanya saudara ayo di tempat ini. Jangan menjadi kecil karena pelayananmu yang mungkin tidak seberapa. Doa yang tidak dipandang orang, tidak populer, tidak akan saudara dapat tepuk tangan di pelayanan doa, tidak akan. Apalagi pelayanan parkir saudara. Paling saudara, pelayanan parkir, kok jeglek pengusaha. Saudara kalau kita punya konsep yang benar tentang karunia saudara. Maka kita akan dengan lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Nah orang-orang seperti ini sudah jangan salah ya, jangan salah. Pelayanan dari awal kecil akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ayo saudara mulailah mengembangkan karunia apapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Itu penting. Di sini akan bangkit orang-orang luar biasa saudara. Haleluya. Nah yang terakhir gereja itu akan membantu setiap orang percaya hidup dalam kasih ya. Penerapan kasih itu di tempat ini, di gereja saudara ya. Wadah atau perkumpulan orang-orang percaya di tempat ini. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara satu hal yang perlu kita ketahui bahwa saudara Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru itu intinya apa saudara? Kasih. Ya, kasih saudara. Nah Tuhan mau saudara ketika engkau sering akrab dengan Tuhan. Menyembah, memuji Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu. Seiring itu juga kuasa Tuhan mengalir. Bukan hanya kuasa, kasih impartasi Tuhan mengalir saudara. Sehingga ketika ada orang yang menjengkelkan saudara, yang memusuhi saudara. Saudara katakan begini, aku akan melepaskan pengampunan. Aku akan melepaskan berkat buat dia saudara. Kasih itu selalu identik dengan pengampunan dan pengorbanan. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini pengorbanan. Bentuk kasih itu adalah pengorbanan saudara. Kalau saudara tidak mau berkorban datang di tempat ini saudara, maka saudara diragukan untuk ketemu dengan Tuhan dalam bentuk kasih. Saudara mengertilah konsep ibadah. Dalam perjanjian lama, apa kata ibadah itu saudara? Dia membawa persembahan. Ada lembu, ya, ada merpati kalau tidak mampu. Pokoknya dipersembahkan. Bukan untuk menerima loh saudara. Bukan. Tapi untuk mempersembahkan. Nah kita harus belajar. Di konteks perjanjian baru saudara. Sama sebenarnya ibadah itu adalah kita datang kepada Tuhan. Mempersembahkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Hidup kita buat Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk menyenangkan kedagingan kita. Saya pernah ajarkan di sini saudara bahwa kita seringkali saudara ibadah itu hanya sekedar agamawi semata. Apa itu roh agamawi? Roh jahat yang berasal daripada iblis yang hadir di gereja. Rutinitas. Tidak cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa saudara? Dia datang di tempat ini bukan untuk ketemu dengan Tuhan. Tapi ketemu dengan orang-orang lain. Ya, yang menjengkelkan sendiri kalau dia ketemu dengan orang yang menjengkelkan. Aku tidak ke gereja. Ini bukan tempat untuk saling sikut saudara ya. Tapi untuk ketemu dengan Tuhan. Untuk menyembah dia. Mencintai Tuhan. Nah saudara, saya rindu saudara ketika saudara diajar firman. Memuji menyembah Tuhan, impartasi kasih Tuhan mengalir. Saudara penuh dengan kasih.
Saudara penuh dengan pengampunan. Amin. Saudara penuh juga mau berkorban datang di tempat ini. Ya, mau berkorban, saudara. Termasuk korban perasaan. Haleluya. Iya banyak yang terjadi, saudara. Korban perasaan saya Pak. Loh, namanya juga korban. Saudara datang di tempat ini untuk menyelamatkan orang. Yesus kalau dia tidak mau berkorban, kita tidak selamat. Ya, Yesus korbanannya kan luar biasa, turun tahta, hidup dalam level strata yang paling rendah, saudara. Dia lakukan itu, saudara. Satu tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara, kalau engkau mengasihi keluargamu, ayo berkorban. Berkorbanlah, saudara. Mengasihi kawan-kawanmu seiman yang belum mengenal Tuhan, korban, saudara, buat mereka. Ya, dan saya yakin, saudara, bahwa kasih ini akan terus berbicara dalam kehidupan kita. Di sini itu adalah tempat di mana saudara menemukan kasih yang sesungguhnya. Ada banyak definisi kasih. Tapi kasih Tuhan itulah kasih tanpa syarat. Tanpa mau imbalan, saudara. Kasih yang tidak memerlukan balasan. Yang diberikan secara cuma-cuma. Aku tidak perlu balasan daripada kamu. Itu kasih Tuhan. Nah, saya rindu saudara ketika saudara semakin sering ibadah ya, bukan semakin benci orang. Haleluya. Semakin sering ibadah, kok inputnya kasih Allah, tapi outputnya saudara, kok semakin benci orang. Itu artinya begini, kepada siapa saudara bertemu hari saat saudara ibadah? Ini pertanyaan besar. Saya percaya kalau saudara bertemu dengan Tuhan, inputnya kasih, outputnya juga kasih dong. Kasih apa? Agape. Jadi tidak peduli, tidak ada urusan. Tidak ada sesuatu yang saudara anggap masalah dengan keadaan gereja yang mungkin kok dia menjengkelkan, kok dia bencekno dan seperti. Tidak ada masalah, karena apa? Input saudara kasih. Nah, pertanyaannya begini. Kalau output saudara membenci, tidak mau mengampuni, inputnya itu apa? Karena output input itu pasti sama, saudara. Jangan-jangan saya datang di tempat ini, saudara, hanya ingin terkenal saja. Jangan-jangan saya datang di tempat ini roh agamawinya begini, saudara, hanya karena saya dipandang orang saja. Tanpa menemukan esensi sebuah ibadah yang sebenarnya. Karena inputnya seperti itu, outputnya ya sama, saudara. Tapi saya yakin di tempat ini saudara, inputnya dalam otak hati saudara itu kasih. Keluarnya juga kasih. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini kingdom saudara, ini kerajaan Allah. Makanya saudara, kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang sungsang, terbalik dengan dunia. Pola dunia, beda-beda. Dan di sini saudara sedang dididik untuk punya nilai kerajaan Allah. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Jadi leading as influencer in my church itu berbicara gereja adalah tempat pembentukan karakter, gereja adalah tempat mengembangkan karunia-karunia ilahi. Dan yang terakhir itu adalah gereja akan membantu setiap orang percaya hidup dalam kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Kita pujikan lagu tadi ya, bangkit. Kita sukacita ya sebelum perjamuan ya. Gereja Tuhan sekarang. Saya suka nyanyi saudara. Walaupun lagu cepat saudara, tapi kalau kita melihat ini sebagai suatu kebenaran, gereja Tuhan di tempat ini harus bangkit bersama-sama. Amin. Amin. Bangkitlah saudara, memiliki kasih, memiliki karakter ilahi, punya karunia-karunia yang luar biasa saudara untuk saling membangun satu dengan yang lainnya. Saya yakin begini, satu dibangun, yang lainnya akan terbangun juga. Amin. Haleluya. Haleluya, kita mulai. Amin. Tepuk tangan semuanya ya. Yes. Semangat. Haleluya. Amin. Katakan bangkit. Bangkit, gereja Tuhan sekarang. Maju, Maju dalam kuasa Roh Kudus. kemenangan Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan.
tangan dong paling meriah buat Tuhan kita. Bangkit, bangkit gereja Tuhan. Ayo gereja Tuhan bangkit. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, pengurapannya Tuhan, amin. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun diingat. Kibarkan panji Allah, amin. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaan. Semuanya maju ya. Haleluya, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu. Haleluya, pengurapannya, urapi umatku Tuhan dalam nama Yesus, amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan, mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa. Sekali lagi ya. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Jadikan gerejamu di tempat ini gereja yang terus menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Kaki dianmu ada di tempat ini. Kebenaranmu bercokol di tempat ini. Haleluya. Bukan kebenaran yang lain. Dan kebenaran itu akan berjalan di depan kami sebagai penerobos. Kami masih banyak pergumulan dengan gereja ini. Namun ketika kami melakukan kebenaran-Mu, maka kebenaran-Mu itu sanggup Tuhan untuk memerdekakan, memberikan jawaban dalam kehidupan kami. Tolong umat-Mu setiap kami di tempat ini. Berikan pengertian yaitu kebenaran firman Tuhan. Kami butuh gereja. Gereja ini penting. Gereja adalah jawaban atas kebutuhan kehidupan kami. Di mana diajarkan kami tentang karakter. Kami juga akan punya karunia untuk kami bisa maksimalkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan terutama Tuhan, kami hidup dalam kasih Tuhan. Input yang sedang Tuhan taruh dalam pikiran dan hati kami itu adalah kasih. Sehingga outputnya keluar pun Tuhan, kami punya kasih Kristus. Amin. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Penyertaan-Mu tadi ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur, urapi kami semuanya Tuhan. Baik yang melayani maupun yang dilayani. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, yaitu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Urapi kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk dilayani perjamuan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu, oh segalanya, segalanya bagi hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama. Mari katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Yang sudah menerima roti dan anggur, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Amin. Semua karena anugerah-Mu, oh Tuhan, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, oh,
Dari awal kita pujikan. Amin. Mari pujikan saudara dengan hati, dengan segenap jiwamu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Hadir-Mu di hidup, Terutama bagi anugerah-Mu. 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 Ya, uralalala. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu, Ya, karena anugerah-Mu Tuhan. anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari musik pujikan pujian ini. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita. Saudara, ketika kita mengangkat roti yang adalah tubuh Kristus, saudara melihat sebuah karya besar yang Allah lakukan bagi kita. Karya misi penyelamatan yang ilahi, yang dirancangkan oleh Bapa di surga. Dan bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Karena pengorbanannya begitu besar. Karena kasihnya yang begitu besar. Banyak orang salah mengerti tentang Yesus. Banyak orang mengejek Yesus. Banyak orang salah sangka dengan Dia. Padahal kitalah yang ditanggungnya. Kita mengejek Dia, kita menghina Dia. Tapi Dia mengampuni kita. Kita bersyukur kita ada dalam karya penyelamatan itu. Kita percaya kepada Dia. Saudara, waktu malam sebelum Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan aku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Anggur yang di dalam cawan ini berbicara tentang darah Yesus yang tercurah. Darah itu mengampuni dosa. Tuhan tidak peduli masa lalumu, seberat apapun dosa yang kau lakukan, perbuatan lamamu. Tuhan katakan, aku sudah membuang dosamu ke dalam tubir laut yang paling dalam. Aku sudah melupakannya dan aku tidak akan mengungkit-ungkit atau mengingat-ingat lagi kesalahanmu. Dan percayalah hari ini engkau adalah manusia baru oleh karena darah Yesus. Bersyukur dosa-dosa kita diampuni. Dan tahukah saudara bahwa darah Yesus adalah meterai menjadikan kita anak-anak Allah. Sah sepenuhnya menjadi milik Tuhan oleh karena darah itu. Terima kasih Bapa. Darah itu juga akan menyembuhkan. Sebab Tuhan berkata, oleh bilur-bilurmu engkau sembuh dalam nama Yesus. Kau yang sakit hari ini percaya Tuhan menjamahmu. Sesudah itu dia mengambil cawan dan mengucap berkat dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum dalam nama Yesus. Mari taruh cawan saudara. Saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan. Bersyukur saudara. Urapata karalala baralala 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 baralala. Anugerah sudah kita terima. Anugerah Tuhan kita terima hari ini. Oh, raba. Uralala basyara baralala 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 baralala. Terima kasih Tuhan.
Percaya masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan yang baru. Sebab Tuhan selalu memberikan kesempatan demi kesempatan buat kita. Oh ralala barala, masih ada harapan dalam hidupmu. Masih ada masa depan. Masih ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan. Ora patakala lala barala barala basyara barala 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 barala. Makala lala masyara barala 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 barala. Makasih Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman kebenaran-Mu yang hamba-Mu sampaikan, yaitu isi hati Tuhan, hidup di dalam setiap pribadi kami. Kami mau keluar dari persekutuan perkumpulan orang-orang percaya untuk menjadi berkat di luar sana. Pengurapan Tuhan turun atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan percaya kata bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, ini baru benar ya. Haleluya. Saudara, seperti biasa di awal bulan saya akan berdoa buat saudara sebab hari ini kita mengembalikan persepuluhan dan juga mempersembahkan korban buat Tuhan. Jadi amplop biru itu saudara bisa menaruh persepuluhan yang tidak memberikan sekarang, tidak ada kata terlambat ya. Saudara juga bisa transfer, ada nomor rekening. Itu nomor rekening jangan salah ya. Memang atas nama saya, tetapi atau Bu Hakim. Oh bukan Bu Hakim, Bu Mia. Bu Farida Chandra saudara. Ya karena kami akan mengubahnya namanya menjadi GBI Rock. Jadi rekening atas nama berdua ya. Jangan khawatir saudara ya. Di sini ada bendahara yang cukup ketat, luar biasa. Haleluya. Ya, saudara saya akan bacakan ayat persepuluhan. Ya, saya dapat pelajaran kemarin begini saudara. Kadang-kadang kan kita, ngapain persepuluhan itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru enggak ada. Saudara, dilarang membunuh itu ada dalam perjanjian mana saudara? Janganlah membunuh, jangan berzinah. Perjanjian apa saudara? Lama. Artinya perjanjian lama masih terpakai, gitu aja selesai ya. Kok saudara repot-repot? Enggak ada Pak di perjanjian baru. Berarti kalau perjanjian lama tidak kita lakukan berarti saudara bisa membunuh di perjanjian baru. Kira-kira gitu saudara ya. Saudara bisa berzina di perjanjian baru. Kita harus lakukan hal firman Tuhan. Oke, baik. Saya akan bacakan Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita punya iman, ketika kita lakukan ini, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Kita akan hidup di bawah langit yang terbuka. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengambil bagian untuk pengembangan gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bukan untuk kepentingan orang-orang tertentu, melainkan kepentingan kerajaan Allah. Kami percaya ketika gerejamu di tempat ini berdampak, maka Tuhan akan percayakan banyak hal untuk menjadi berkat bagi kota ini. Terima kasih Bapa. Dijauhkan Tuhan dari penyimpangan, dijauhkan Tuhan dari penyalahgunaan. Kami yakin kami akan terus melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengembalikan persepuluhan dan juga mempersembahkan korban syukur kami dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mengembalikan persepuluhan dan menabur.
pahlawan kecil. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Ini cantik-cantik, manis-manis, ganteng-ganteng kita ya. Ya, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada aku pahlawan. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekali lagi, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah? Ayo Bapak Ibu, dampingi ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Bersama-sama dengan orang tua, juga hamba-hamba Tuhan di tempat ini berdoa buat mereka anak-anak kita ya. Kita ucapkan perkataan profetik atau perkataan nubuat. Mereka menjadi anak yang sukses berhasil. Bapak bersepakat dengan seluruh jemaat mengangkat tangan dan seluruh pekerja hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Menumpangkan tangan atas anak-anak kami. Biar mereka hidup penuh dalam kebenaran. Sebab yang membuat pandai mereka bukan pengetahuan, tetapi roh yang takut akan Tuhan. Dan juga yang membuat mereka berhasil dan sukses oleh karena mereka melakukan kebenaran. Bukan karena kehebatan, kepintaran mereka. Hari ini perlengkapi terus dengan firman Tuhan. Guru-guru sekolah minggu mengajar juga diberkati dengan Tuhan. Diberikan hikmat untuk mengajar anak-anak kami. Orang tua juga berkat anugerah mengalir atas pekerjaan usaha bisnis dan pelayanan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Syalalala tadi, haleluya. Syalalalala, syalalalala. Oh, ayo joget ya. Syalalalala, syalalalala. Oh, sekali lagi, syalalala. Amin. Syalalalala, syalalalala. Oh, syalalalala, syalalalala. Oh, katakan Yesus. Katakan asik sambil joget kompocing. Atabus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikanlah dengan gendang, dengan gendang. Semuanya, amin. Syalalalala, syalalalala, oh. Syalalalala, syalalala. Sekali lagi ya. Syalala, syalalalala, syalalalala, oh. Syalalalala, syalalalala, oh. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat. Biarlah engkau berjalan terus dalam kebenarannya. Dan yakinlah engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Di mana pekerjaan, usaha, bisnis, adonanmu, buah kandunganmu, segala hasil usahamu diberkati oleh Tuhan. Dan percayalah kemanapun kaki melangkahkan menjadi milik pusakamu. Dan percaya juga masih Tuhan sediakan hal-hal besar, hal baru dalam kehidupanmu. Dan terima berkat ini di dalam anugerah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kata bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Syalalalala.